Pagi ini kita akan memperhatikan kesaksian kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan 36 sampai 43. Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah kesaksian kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan 36 sampai 43. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap bahwa saudara-saudara yang mengaku percaya, kebetulan ini semua rajin mengirimkan getaran, itu akan dilakukan terus sampai selamanya. Tumbuhlah kalian sebagai murid Tuhan Yesus yang rajin membaca Alkitab,
merasakan getaran, merasakan panggilan Tuhan Yesus sendiri kepada dirimu masing-masing, dan kirimkan getaran itu sebagai cara untuk mengingatkan diri sendiri seraya menebarkan benih baik, dan semoga benih itu tumbuh bukan lalang tetapi benih baik, sebagaimana juga yang disebarkan oleh anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Sada Sejati. Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya dan pada umumnya orang, komunitas apapun juga, komunitas gereja, masyarakat, negara, hanya menginginkan yang baik saja. Tidak mau ada yang tidak baik. Hanya menginginkan orang baik saja. Tidak mau ada orang yang jahat. Orang yang jahat harus dihapuskan. Hanya ada orang baik. Terlebih lagi komunitas agama. Maka ada juga kecenderungan agama untuk membunuh orang yang jahat. Dan itu yang kemudian juga terjadi dalam negara. Jangan dikira Kristen tidak begitu. Sekarang Kristen memang tidak ada yang membunuh orang. Hampir tidak ada. Tetapi sebelum zaman pencerahan, sebelum Aufklärung, gereja dengan sombongnya membunuhi banyak orang. Yang paling tragis adalah Janda. Tulisannya Joan d'Arc, seorang wanita Perancis yang kemudian dinyatakan sebagai orang suci oleh gereja, dihukum dengan cara yang sadis karena dianggap sebagai orang yang kerasukan setan, yaitu dibakar hidup-hidup. Jadi gereja pernah melakukan kejahatan yang luar biasa. Sekarang ada pihak lain yang melakukan kejahatan demikian itu. Mengapa? Karena menurut ajaran agama yang harus ada itu hanya orang baik. Orang jahat tidak boleh ada. Harus dibinasakan. Harus dihilangkan. Saudara-saudara, kitab Injil Matius pasal 13 ini tadi justru mengajak kita. Yesus justru memperingatkan pada kita untuk merangkul semua orang yang jahat dan yang baik. Tidak mungkin di dunia ini hanya yang baik saja yang ada. Tidak mungkin. Di dunia ini selalu akan ada yang baik dan yang jahat. Selalu akan ada. Benih baik ditaburkan, lalang juga ditaburkan. Maka ada gandum, tapi juga ada lalang. Keduanya tumbuh. Dan oleh Tuhan tidak boleh lalang dicabuti, tidak boleh. Jangan, itu nanti malah bisa merusak. Oleh sebab itu keduanya harus dirangkul. Keduanya diterima, dirangkul bersama-sama. Ketika membaca ini saya teringat kepada guru saya. Yang pernah menjadi pendeta konsulen di GKJ Purwodadi. Itu satu-satunya dalam sejarah gereja pendeta konsulen bukan dari klasis, tetapi dosen teologi diutus dari pendeta konsulen di GKJ Purwodadi. Karena GKJ Purwodadi pada waktu itu memang neraka. Warga gereja berkelahi. Benar-benar berkelahi. Bukan hanya bertikai, tapi berkelahi. Sehingga harus didatangkan
pendeta yang membantu gereja ini supaya agak tenang. Dialah Pak Purboyogo. Dan dalam salah satu pelajaran, Pak Purboyogo, guru saya itu istimewanya kalau ngajar tidak pernah ngajar, tidak pernah mengajar, tapi ngajak omong-omongan. Mahasiswanya dijak omong-omongan. Pelajarannya sejarah gereja. Dan dia mengatakan kamu baca sendiri di buku itu. Sejarah gereja kamu baca sendiri di buku itu. Jadi kalau dia masuk kelas dia hanya ngajak omong-omongan. Dan dia pernah ngajak omong-omongan, di dunia ini jangan pernah ada Kristen semua. Oh jangan. Inginnya kan semua orang jadi Kristen. Dia mengatakan jangan ada. Jangan pernah terjadi seluruh dunia jadi Kristen. Kalau seluruh dunia jadi Kristen, nanti penjahatnya ya Kristen. Orang-orang yang jahat itu ya Kristen. Jadi ketika saya membaca ini, saya teringat pada dia. Di dunia ini tidak mungkin hanya ada yang baik, tidak ada yang jahat. Keduanya ada. Jadi kalau yang jahat dihapuskan, dibunuhi semua, bom semua, dipenggal lahirnya semua, dibakar semua, habis. Yang baik ini juga akan akhirnya tercabut. Gandum itu akan tercabut menjadi jahat. Karena memang di dunia ini selalu ada yang baik dan yang jahat. Maka Yesus, Tuhan kita, mengajarkan dan mengajak kita merangkul semuanya. Merangkul. Semuanya diterima. Yang paling sulit sekalian, yang paling sulit adalah merangkul iblis. Bahkan merangkul orang jahat pun kita merasa sulit. Memaafkan orang yang salah kita merasa sulit. Merangkul iblis lebih sulit. Tetapi tidak ada jalan lain. Karena iblis selalu berkeliaran di dunia ini. Oleh sebab itu rangkul, terima. Hanya saja jangan dituruti. Kalau iblis berkata apapun, kita lawan, iblis akan semakin kuat. Yuk kita nyolong, wah Raisa, tidak mau. Saya tidak mau mencuri. Oh, iblis akan menggoda dengan lebih kuat lagi. Tetapi kalau iblis mengatakan, membujuk kita, mari kita mencuri. Ya. Mari kita mencuri. Ya. Mari kita mencuri. Ya. Lah orang mangkat-mangkat, aja aku orang. Tapi omongan iblis itu kita yakan aja. Ya. Lah yo orang mangkat aku. Jadi kita terima tapi tidak kita turuti. Nah itu yang sulit. Apakah itu bisa? Bisa. Bisa. Kalau kita mau dibimbing oleh Roh Kudus. Ada sebuah contoh yang luar biasa sekalian. Di Indonesia juga ada contoh, kebetulan contoh itu bukan orang Kristen ya. Gus Dur itu tidak Kristen. Tetapi Gus Dur itu dianiaya di mana-mana, nggak pernah balas. Dicaci seperti apa, nggak balas. Jawabnya hanya apa? Ngonowe kok repot. Tenang saja dia terus. Ada yang lebih dari Gus Dur. Memang dia bukan orang Indonesia, tetapi sangat dipengaruhi oleh kekristenan. Namanya Mandela. Ketika dia menjadi presiden, dia masuk ke sebuah restoran, memesan makanan di restoran itu. Tetapi dia tidak mau diperlakukan sebagai presiden. Dia hanya mau diperlakukan sebagai pembeli, sebagaimana customer yang lain, pembeli yang lain. Ketika dia sudah duduk, dia melihat di pojokan ada orang yang juga
duduk menjadi pembeli di warung itu, di restoran itu. Sendirian orang itu. Sebagai presiden kemudian dia meminta kepada ajudannya, panggil orang itu makan bersama dengan kita di sini. Maka ajudan itu kemudian menghampiri orang itu, meminta supaya orang itu pindah bersama-sama dengan Presiden Mandela. Orang itu kemudian duduk di situ. Makanan dihidangkan. Semua makan. Tapi orang itu tidak makan. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. Ajudan mengajak, mari silakan makan. Mari kita makan. Tapi orang itu hanya mengatakan ya dan tidak makan. Ajudan bingung dan heran mengapa ya begitu. Akhirnya dia dipersilakan, oke. Kalau tidak nyaman makan di sini, mau kembali ke meja di sana, silahkan. Orang itu kemudian kembali ke mejanya di pojokan, dan di sana dia makan. Ajudan itu kemudian bertanya kepada Mandela, mengapa orang tadi itu tidak mau makan di meja kita, tetapi makan di mejanya sendiri? Dan ketika berada di meja kita, dia berkeringat, bercucuran keringatnya. Mengapa begitu? Mandela mengatakan, dia bukannya tidak lapar, dia tidak bisa makan. Mengapa? Karena dia dikejar oleh kesalahannya sendiri. Dia itu adalah sipir penjara. Dulu ketika saya di penjara, saya sering disiksa oleh dia. Dan ketika saya merasa haus, saya meminta seteguk saja air. Dia bukan memberi saya air, tetapi mengencingi kepala saya. Kepala saya dikencingi. Saya memaafkan dia. Dirangkul, diterima, dan semoga orang-orang jahat yang dirangkul dan diterima akhirnya justru bertobat, berubah menjadi orang baik. Yang tadinya lalang, siapa tahu berubah menjadi gandum. Tidak perlu gandum dan lalang dicabuti lalangnya, hanya tinggal gandumnya. Jangan-jangan justru gandum berubah jadi lalang. Tapi biarkan saja gandum dan lalang tumbuh bersama. Diterima semua, dirangkul semua. Siapa tahu lalang berubah menjadi gandum. Amin.